Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NPM 216410576. Saya berasal dari kelas 1A Pendidikan Matematika. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulisan yang terstruktur untuk membentuk suatu yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistematik fungsional atau LSF, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dasar teori bahasa. 1. Teori Bow-Bow. Menurut teori Bow-Bow, bahasa pertama kali muncul ketika manusia berusaha untuk meniru suara-suara hewan-hewan buas dan suara-suara burung. Jadi, menurut teori ini manusia belajar bahasa dari hewan. 2. Teori Pow-Pow. Menurut teori Pow-Pow, bahasa muncul sebagai akibat dari respon spontan terhadap rasa sakit, kebahagiaan, dan kekaguman terhadap sesuatu. 3. Teori Dingdong. Kalau menurut teori Dingdong, bahasa muncul karena secara alami di alam ini ada resonansi bunyi, sehingga ketika manusia melihat suatu fakta, maka secara otomatis resonansi bunyi di alam itu akan membuat manusia mengeluarkan suara dalam bentuk bahasa. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa dan ilmu tentang bahasa. Linguistik secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu linguistik makro dan linguistik mikro. Linguistik mikro adalah linguistik yang konsen kajiannya pada konsep sistem internal bahasa. Sedangkan linguistik makro mengkaji hubungan bahasa dalam tatanan dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, ataupun suatu disiplin ilmu pengetahuan. Kajian linguistik mikro adalah sebagai berikut. Fonologi. Fonologi mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan didistribusikan secara harfiah terdiri menjadi dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bagian bunyi-bunyi fonem bahasa direalisasikan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Sedangkan fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Kajian linguistik makro yaitu adalah sebagai berikut. 1. Sosiolinguistik adalah kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap suatu bahasa yang digunakan. Subjeknya masyarakat, pelaku bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi. 2. Antropolinguistik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan. Di pihak lain, kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. 3. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dan sumber-sumber sejarah yang ditulis merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, linguistik. 4. Etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa bukan hanya dari struktur semata, tetapi lebih dari fungsi dan pemakaian dalam konteks situasi sosial budaya. 5. Fisikolinguistik adalah penggabungan antara dua linguistik dan psikologi, mempelajari faktor-faktor fisiologi dan neobiologus, dan yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. 6. Neurolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara otak dan bahasa manusia. 7.
7. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat bahasa. Filsafat bahasa ialah teori tentang bahasa yang berhasil dikemukakan oleh filsuf. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Fungsi bahasa sebagai alat sarana mengekspresikan diri. Seperti contohnya, pada saat kita mengungkapkan atau mengekspresikan diri pada orang lain. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi seperti dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Fungsi bahasa sebagai alat ekspresi diri dan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dibedakan, seperti fungsi bahasa sebagai alat ekspresi diri hanya digunakan untuk sarana komunikasi yang tujuannya hanya untuk mengekspresikan diri agar diketahui oleh orang lain. Sedangkan sebagai alat komunikasi dengan mempunyai tujuan supaya maksud dari bahasa yang kita sampaikan mudah dipahami. 3. Fungsi bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memahami bahasa yang digunakan, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini agar memudahkan beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan sosial. 4. Fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu maupun masyarakat. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sublarasnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sebagai bahasa nasional. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia dilahirkan pada 28 Oktober 1928. Pada tahun yang sama pula, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diterapkan sebagai bahasa negara dengan mempunyai fungsi, yaitu 1. Pemersatuan masyarakat Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antara masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. 2. Sebagai identitas nasional bahasa Indonesia, merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. 3. Kebanggaan bahasa Indonesia, artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta menjadi bahasa pemersatu. 4. Untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia secara